Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal dari semua update yang kami berikan. Dan juga kalau Anda ingin ada saham yang dibahas atau dianalisa, silakan drop di kolom komentar. Dan Anda bisa cek juga Facebook maupun Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 23 Februari 2021. Kalau kita lihat tadi malam market Amerika ditutup mix atau berwarna, ada yang merah, ada yang hijau, berbanding terbalik dengan market Eropa yang bergerak senada di teritori merah. Jadi kalau kita lihat market Amerika menjadi sedikit galau karena terjadinya peningkatan yang berturut-turut dari bond yield atau imbal dari obligasi yang membuat appetite orang untuk mengejar saham sedikit tertahan karena investasi mereka sebagian berpindah ke obligasi. Dan kalau kita lihat memang Dow Jones sendiri hanya naik tipis 0,09% atau 27,4 poin ke 31.522. Sedangkan saham-saham teknologi Nasdaq mengalami penurunan yang sangat dalam, minus 2,46%. Jadi mengalami penurunan 344,4 poin ke 13.533. Sedangkan S&P 500 mengalami penurunan 0,77% atau 30,2 poin ke 3.877. Kemudian kalau kita beralih ke market Eropa yang kompak senada berwarna merah, indeks FTSE 100 London atau indeks negara Britania Inggris ini mengalami penurunan 0,18% atau 11,8 poin ke 6.612. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks negara Jerman ini mengalami penurunan 0,31% atau 43,2 poin ke 13.950. Sementara CIC Prancis mengalami penurunan 0,11% atau 6,1 poin ke 5.767. Lalu kalau kita lihat US Dollar Index kembali mengalami pelemahan 0,272 poin atau 0,3% ke 90,092. Sedangkan kurs rupiah saat ini diperdagangkan di 14.117,5 rupiah per 1 US dolarnya. Jadi rupiah melemah 0,37% atau 52,5 poin. Kemudian saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di Amerika atau TLKM NYSE mengalami penurunan 1,88% atau 0,43 poin ke 22,45 yang kalau dirupiahkan adalah 3.165. Jadi harga saham TLKM di Amerika adalah 3.165. Kemudian kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange yang Anda bisa googling apa saja sahamnya, mengalami penurunan 0,23 poin atau 0,97% ke 23,38. Dan ini tentu berlawanan dengan market Indonesia kemarin yang sebenarnya bergerak dalam teritori hijau. Jadi tentu ini akan
akibat atau berdampak yang kurang baik untuk IHSG hari ini karena Edo mengalami pelemahan yang cukup dalam, hampir 1%. Kemudian kita bergeser ke bursa komoditi. Western Texas Industries Oil atau WTI Oil atau minyak mengalami penguatan yang cukup tinggi, yaitu 2,25 poin atau 3,8% ke 61,49. Jadi saham-saham oil seperti Elsa atau Medco hari ini boleh kita lihat. Kemudian gold atau emas mengalami kenaikan juga cukup lumayan, 1,74% atau 31 poin ke 1808,40. Timah juga kembali bisa kita lihat karena timah mengalami kenaikan 2,32% atau 607,5 poin ke 26.840. Sedangkan nikel mengalami penurunan 0,71% atau 140 poin ke 19.510. Lalu untuk kontrak batu bara Newcastle di bulan Februari mengalami penurunan 0,29% atau 0,25 poin ke 85,75. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Maret mengalami penurunan 0,38% atau 0,3 poin ke 78,7. Sedangkan untuk batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Februari tidak mengalami perubahan, tetap di 65,95. Sedangkan untuk kontrak bulan Maret mengalami penurunan 1,16% atau 0,75 poin ke 63,7. Penurunan harga kontrak batubara ini memang sudah biasa ya, ketika winter mulai selesai atau musim dingin mulai selesai, harga batubara pun biasa sedikit menurun atau melemah. Kemudian harga CPO mengalami kenaikan 14 poin tipis atau 0,4% ke 3.540. Jadi untuk saham-saham komoditi yang bisa diperhatikan adalah saham-saham oil, saham-saham gold, dan saham tins ya, timah. Kemudian kita berpindah ke opening dari market regional Asia, di mana kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang sudah dibuka saat ini menguat 0,46% atau 138,11 poin ke 30.156,03. Sementara kalau kita lihat dua market yang lain, yaitu market Australia dan market Korea, saat ini market Korea berada di dalam zona merah, mengalami penurunan 33,65 poin atau 1,09% ke 3046,10. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami penurunan 5,4 poin atau 0,08% ke 6775,5. Mohon maaf, kami koreksi. Indeks Nikkei 225 Tokyo ternyata hari ini tutup atau tidak dibuka. Jadi data yang tadi adalah data kemarin ya. Jadi indeks Nikkei 225 Tokyo tidak bergerak. Jadi untuk Asia, acuan kita pagi ini adalah S&P ASX 200 Sydney dan Kospi Seoul Korea. Dengan melihat turunnya Edo sampai hampir 1%, kemudian dengan melihat market Asia yang dibuka merah, kemudian kita melihat market Eropa yang merah tipis, sedangkan market Amerika berwarna-warni hijau merah, kami memprediksi bahwa IHSG hari ini akan berada sedikit dalam tekanan, sedikit saja, mungkin 51% berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.
maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BSBIS ID. Sampai jumpa.